Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis Kebangkrutan PT Sepatu Bata Tbk. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Stevi Hana Yuanveda dengan NIM akhir 417. Saya sendiri Putri Wulan Guritno dengan NIM akhir 418. Selanjutnya ada Risma Ayu Febrianti dengan NIM akhir 419. Yang terakhir ada Sanda Septi Wicaksana dengan NIM akhir 420. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan. Tujuan utama dari sebuah perusahaan pastinya untuk meraup keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Mengingat semakin maraknya para pesaing domestik maupun internasional, selain berinovasi dalam mengembangkan bisnis perusahaan, mereka juga perlu mempertimbangkan kualitas manajemen perusahaan sebagai fundamental berdirinya perusahaan tersebut. Salah satu yang penting dan menunjang berjalannya suatu perusahaan yaitu manajemen keuangan berupa proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Menurut kinerja perusahaan akibat pengelolaan keuangan yang tidak baik dapat menyeret perusahaan pada fenomena kebangkrutan. Pendekatan Altman dapat digunakan untuk menganalisis suatu perusahaan terkait potensi kebangkrutan. Dalam praktiknya, metode Altman Z-score ini digunakan untuk menghitung seberapa besar potensi kebangkrutan dengan berbagai indikasi tertentu. Dalam perhitungannya, jika perusahaan diketahui memiliki skor Z lebih dari 2,99 diasumsikan sebagai perusahaan yang sehat. Sedangkan perusahaan dengan skor Z kurang dari 1,81 diasumsikan sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut. Selain itu, perusahaan pada skor Z lebih dari 2,99 atau kurang dari 1,81 diasumsikan sebagai perusahaan dalam kondisi kelabu atau biasa disebut dengan gray area. Selanjutnya ada rumusan masalah kami. Yang pertama, apa aja indikator perusahaan mengalami kebangkrutan? Yang kedua, bagaimana cara menganalisis kebangkrutan pada PT Sepatu Bata Tbk? Yang ketiga, bagaimana hasil analisis kebangkrutan pada PT Sepatu Bata Tbk? Next. Selanjutnya ada tujuan makalah. Yang pertama, pembaca mengetahui bagaimana indikator perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, pembaca mengetahui bagaimana cara menganalisis kebangkrutan pada PT Sepatu Bata Tbk. Yang ketiga, pembaca mengetahui hasil analisis kebangkrutan pada PT Sepatu Bata Tbk. Selanjutnya, untuk profil perusahaan sepatu Bata Tbk. Jadi perusahaan produsen alas kaki yang tergabung di dalam organisasi sepatu Bata. PT ini didirikan pada tahun 1931 sebagai importir sepatu. Kemudian PT Bata ini mulai berproduksi di Kalibata, Jakarta Selatan pada tahun 1940. Jenis alas kaki yang diproduksi pada saat itu adalah sepatu dan sandal kulit, sepatu kanvas, dan sepatu olahraga. Kemudian pada tahun 1982, perusahaan melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di bursa. Pabrik kedua kemudian dibangun pada tahun 1994 yang terletak di Purwakarta. Selanjutnya pada tahun 2004, PT Bata mendapatkan izin dalam pengimporan dan pendistribusian barang. Selanjutnya untuk manajemen perusahaan PT Bata ini ada susunan komisaris, yaitu presiden komisarisnya itu Rajiv Gopalakrishnan, komisarisnya Saibal Sinha, dan Agus Nurudin sebagai komisaris independen. Selanjutnya ada susunan direksi,
yaitu Anirban Ghosh sebagai presiden direktur, dan terdapat 4 direktur, yaitu Ahmad Daniel, Hatta Tutuko, Ian Dunchan Magnapkowe, dan Prima Andika Irawat. Selanjutnya ada Presiden Komite Audit, yaitu Agus Nurdin, dan kedua Komite Audit, yaitu Robert Darmadi dan Stania S. Pranoto. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen dan laporan yang diperlukan. Data ini diperoleh dari laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk dan bersumber dari Bursa Efek Indonesia atau IDX. Untuk alat analisisnya sendiri itu dalam penelitian ini menggunakan metode multivariatif dari Z-score dengan rumus sebagai berikut. Z-score sama dengan 1,2 kali X1 plus 1,4 kali X2 plus 3,3 kali X3 plus 0,6 kali X4 plus 1,0 kali X5. Dengan keterangan, X1 didapat dengan mengurangkan aktiva lancar dan hutang lancar dibagi total aktiva. X2 laba ditahan dibagi total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Dan X5 penjualan dibagi total aset. Jadi di sampingnya itu terdapat tabel tolok ukur metode multivariate. Jadi setelah Z-score itu dihitung dengan rumus yang dijelaskan sebelumnya, apabila didapat nilai Z-score-nya kurang dari 1,81, maka diasumsikan perusahaan itu memiliki potensi kebangkrutan yang tinggi. Sedangkan kalau Z-score-nya lebih dari 2,99, diasumsikan bahwa kebangkrutannya rendah. Selanjutnya, kalau misal di tengah-tengah, yaitu Z-score lebih dari 1,81 dan kurang dari 2,99, maka diartikan sebagai area yang ambigu atau kelabu, atau biasa disebut gray area. Ya, selanjutnya ini ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada rasio modal kerja dibagi total aset, atau yang sudah dijelaskan itu adalah X1. Rasio modal kerja terhadap total aset, atau dengan kata lain dapat disebut dengan working capital to total asset atau WCTA, merupakan perhitungan untuk mengetahui kelancaran operasional. Nah, di sini udah ada tabelnya dari tahun 2021 sampai 2023. Modal kerjanya sudah tertera di situ. Dari 100.000 sekian, 2022 ada 11.000 sekian. Kalau 2023 terlihat di situ minus minus atau dalam kurung 43.000 sekian totalnya. Nah, total asetnya mengalami naik dan turun juga. Kemudian terdapat rasio yang sudah tertera di tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rasio modal kerja terhadap total aset menghasilkan nilai yang masih berfluktuasi, bahkan terdapat nilai yang minus di tahun 2023. Hal tersebut dapat menjadi salah satu komponen yang menyatakan bahwa perusahaan mulai mengalami kebangkrutan, karena di sini tadi sudah dijelaskan kalau skornya udah kurang dari 1,81, bahkan ini udah ada yang minus, itu udah terindikasi mulai ada kebangkrutan. Selanjutnya, rasio laba ditahan dibagi total aset, atau yang disebut dengan X2. Rasio ini disebut juga dengan retain to total assets
Fungsi dari rasio ini digunakan untuk menghitung guna mengetahui ukuran profitabilitas perusahaan yang mana membandingkan laba ditahan dengan total aktiva. Rasio ini dapat melihat seberapa besar kontribusi laba ditahan terhadap total aset. Jadi, rasio di laba ditahan dibagi total aset ini sudah tertera di dalam tabel dari tahun 2021 sampai 2023, maka dapat disimpulkan bahwa rasio dari laba ditahan terhadap total aset berada pada kondisi yang buruk atau bisa disebut dengan mulai mengalami kebangkrutan karena nilainya kurang dari 1,81. Dalam kata lain, perusahaan sudah berada pada kondisi yang tidak aman. Selanjutnya terdapat rasio laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi total aset yang bisa disebut dengan X3. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan sebelum potongan bunga dan pajak dari aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini. Nah, total EBIT-nya dari perusahaan sepatu bata TBK ini, dari tahun 2021 hingga 2023, itu hasil EBIT-nya itu minus semua. Nah, kemudian total asetnya mengalami fluktuasi juga, yang menyebabkan rasionya juga menghasilkan nilai yang minus. Jadi dapat disimpulkan nilai rasio dari hasil EBIT yang dihasilkan pada PT Sepatu Bata Tbk mengalami keadaan yang sangat miris karena berada pada nilai minus kurang dari 1,81. Nilai tersebut bahkan berada jauh pada kondisi yang seharusnya terjadi. Nah, kemudian yang nomor 4 itu terdapat rasio nilai pasar saham atau NPE dibagi dengan total hutang atau yang bisa disebut dengan X4. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat solvabilitas suatu perusahaan dengan menunjukkan kemampuan dalam memberikan jaminan kepada setiap utangnya melalui modal sendiri atau equity. Sudah terdapat di tabel ini dari tahun 2021 hingga 2023, nilai sahamnya itu selalu sama yaitu 13 juta. Total hutangnya mengalami peningkatan. Hal ini total hutangnya, ini ada ralat, total hutangnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, maka dari itu PT Sepatu Bata Tbk mengalami kesulitan untuk membayar hutang yang akhirnya menyebabkan kerugian bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan karena di sini dapat dilihat di tahun 2021 rasio MVE terhadap total hutang itu 0,05 sekian. 2022 sudah membaik, itu menurun menjadi 0,03 sekian. Terus 2023 ini 0,02 sekian. Selanjutnya hasil pembahasan yang kelima itu ada rasio penjualan dibagi total aset atau biasa disebut dengan X5. Rasio ini dikenal dengan istilah total asset turnover ratio, merupakan salah satu rasio aktivitas menggambarkan tentang seberapa efisiensi keberhasilan sebuah perusahaan dalam pengelolaan perputaran seluruh aset perusahaan untuk memperoleh nilai penjualan yang tinggi hingga menghasilkan laba yang besar. Nah, di sini terdapat nilai penjualan yang dari tahun 2021 hingga 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup pesat sekitar 200.000 penjualan, 200 juta penjualan, 2023 itu mengalami penurunan lagi dari 2022. Kemudian sudah didapat juga rasionya mengalami peningkatan yang cukup drastis dari 0,6 hingga 1,04. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil ini masih tidak stabil atau bisa disebut juga kurang efisien. Rasio tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk bangkit kembali. Jadi sebelumnya rasio-rasio sebelumnya itu kan bahkan ada yang minus. Nah, di rasio ini perusahaan masih punya harapan untuk bisa menjalankan perusahaannya seperti sedia kala, namun perlu beberapa faktor untuk membantu perusahaan ini untuk mengembalikan
keadaan seperti sedia kala. Selanjutnya ada hasil pembahasan yang keenam, yaitu hasil nilai perhitungan prediksi kebangkrutan. Di alat analisis sudah dijelaskan bagaimana cara untuk menentukan Z-score atau Z-score itu X1 1,2 dikali X1 terus ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 terus ditambah lagi 0,6 dikali X4 dan 1,0 dikali X5. Jadi di sini di 2021 contohnya itu di tabel yang di baris yang pertama ini sudah terdapat hasil dari 1,2 yang ini tabel baris pertama ini merupakan nilai dari X1 di tahun 2021. Misalnya 0,153 ini merupakan X1 dari 2021. Nah, 0,221 ini X2 dari 2021. Begitupun seterusnya di baris yang pertama ini. Nah, baris selanjutnya ini merupakan hasil dari perkalian 1,2 dikali X1. Jadi 1,2 dikali 0,153 hasilnya itu sekian. Nah, begitu juga seterusnya seperti itu. Selanjutnya di sini sudah terdapat nilai Z-score yang merupakan hasil dari penjumlahan di baris yang kedua ini. Nah, di tahun 2021 nilai Z-score-nya itu 0,877. 2022 nilai Z-score-nya itu 0,913. Di 2023 nilai Z-score-nya sama dengan 0,147. Maka ini tuh dapat disimpulkan bahwa semua kategori Z-score-nya ini berada di nilai kurang dari 1,81. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa dapat dilihat dari metode Altman Z-score dengan menggunakan 5 komponen rasio memprediksi PT sepatu bata pada tahun 2021 hingga 2023 termasuk ke dalam kategori mengalami kebangkrutan yang tinggi. Karena tadi sudah disebutkan ini nilainya kurang dari 1,81. Baik, yang selanjutnya terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prediksi kebangkrutan pada PT Sepatu Bata Tbk menggunakan metode Altman Z-score, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berada dalam kondisi yang berpotensi bangkrut selama periode 2021 hingga 2023. Beberapa faktor diantaranya yaitu rasio modal kerja terhadap total aset menghasilkan nilai yang masih berfluktuasi dan bahkan minus pada tahun 2023. Pada perhitungan penelitian, rasio laba ditahan terhadap total aset dan nilai rasio dari hasil EBIT yang dihasilkan pada PT Sepatu Bata Tbk berada pada kondisi yang buruk dengan nilai kurang dari 1,81. Nilai rasio MVI terhadap total hutang pun turun seiring waktu. Selain itu, menurut hasil perhitungan rasio X5 juga menunjukkan bahwa hasil sangat tidak stabil atau kurang efisien. Nah, yang terakhir terdapat saran. Yang pertama, perbaikan manajemen modal kerja. Dengan meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan mengoptimalkan manajemen persediaan disertai dengan pengurangan piutang usaha serta meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kedua, peningkatan profitabilitas. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, meningkatkan margin laba melalui strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien, serta diversifikasi produk demi menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pengelolaan utang yang lebih baik dengan mengurangi beban utang jangka panjang dengan refinancing atau restrukturisasi utang, serta melakukan peningkatan terhadap rasio ekuitas pada utang demi meningkatkan kepercayaan para investor. Dan yang terakhir, peningkatan rasio MVI terhadap total utang.
Rasio NPA terhadap total utang dapat meningkat dengan cara meningkatkan nilai pasar ekuitas melalui strategi ekspansi yang bijaksana dan peningkatan nilai saham. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.